Benarkah manusia dapat mencapai kecepatan cahaya dan pergi ke masa depan? Tidak ada. Simak dulu lah. Life could be a dream, life could be a dream. Menurut kakek saya, Einstein, suatu objek bisa bergerak mendekati kecepatan cahaya, bukan melebihi. Untuk mencapai kecepatan cahaya membutuhkan energi yang sangat besar dan jumlah tak terhingga. Konsep kecepatan yang dikemukakan Einstein dalam teori relativitas khusus telah menjadi patokan ilmu pengetahuan selama ini. Kecepatan cahaya bersifat absolut dengan besar 299.792 km per second, atau biasa dibulatkan menjadi 300.000 km per second. Website yang dilansir dari GravitimeNet, besar kecepatan cahaya tersebut adalah capaian maksimal yang dapat dilakukan suatu objek di alam semesta ini, dan tidak ada yang bisa melebihinya. Kata kakek saya, janganlah melebihinya. Mencapai kecepatan cahaya saja menjadi hal yang hampir mustahil, karena akan membutuhkan energi yang sangat besar bahkan tak terhingga. Sedangkan mengacu pada hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, yang berarti bahwa energi sudah tersedia dalam jumlah tertentu, bukan jumlah tak terhingga. Namun dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern ini, banyak yang berpikiran yang mengarah pada kemungkinan suatu objek dapat mencapai kecepatan cahaya bahkan melebihinya. Contohnya, Keong Patrick. Pada teori relativitas khusus, kecepatan bersifat absolut sedangkan ruang waktu dan jarak bersifat relatif terhadap acuannya. Bila kalian pernah melihat film Interstellar, mungkin di antara kalian ada yang bingung dengan peristiwa di film tersebut. Memang untuk memahami film Interstellar minimal harus memahami tentang fisika konsep ruang dan waktu. Jadi inti ceritanya, ada dua orang yaitu ayah bernama Cooper dan anaknya bernama Murphy yang harus berpisah karena Cooper menjalani misi di luar angkasa mencari planet pengganti bumi yang sudah tidak dilayak huni. Pada saat Cooper meninggalkan Murphy, usianya terpaut jauh karena Murphy masih di usia anak-anak. Setelah Cooper menjalani misinya beberapa waktu di luar angkasa, kemudian saat kembali ke bumi ternyata Murphy sudah berusia lebih tua daripada Cooper. Film tersebut menunjukkan pada kita bahwa perjalanan dengan kecepatan tinggi akan membuat waktu menjadi berbeda. Cooper mungkin hanya pergi beberapa waktu, tidak sampai puluhan tahun. Namun bagi Murphy yang berada di bumi, waktu terasa sangat lama bahkan sampai ia menjadi tua. Mari kita misalkan perbandingan waktu Cooper dan Murphy. 1 tahun Cooper di luar angkasa sama dengan 7 tahun Murphy di bumi. Dan 10 hari Cooper di luar angkasa sama dengan 70 tahun Murphy di bumi. Dari situ kita juga bisa menyimpulkan bahwa Cooper telah melakukan perjalanan waktu ke masa depan dalam 10 hari perjalanannya. Ia telah melewati 70 tahun waktu di bumi. Menurut kakek saya yang kedua, Stephen Hawking, manusia suatu saat bisa menjelajah jutaan tahun ke masa depan untuk memperbaiki peradaban bumi yang sudah hancur. Maya iya. Hawking, ilmuwan unik yang sering melontarkan pernyataan yang sangat kontroversi, kembali mengatakan hal yang membuat kita berpikir tentang benarkah? Bagaimana bisa? Ia menyampaikan bahwa suatu saat akan ada pesawat luar angkasa yang dapat terbang mencapai kecepatan cahaya, sehingga 1 hari perjalanan luar angkasa sama dengan setahun di bumi. Namun, pesawat ruang angkasa tersebut harus menempuh waktu 6 tahun untuk mencapai kecepatan cahaya tersebut. Pada intinya, manusia akan dapat pergi ke masa depan, namun menurutnya manusianya dapat pergi ke masa depan dan mustahil ke masa lalu, karena masa lalu adalah produk dari peristiwa sebab dan akibat yang sudah terjadi. Hawking, yang selalu dibantu dengan komputer untuk bisa berkomunikasi, sangat terobsesi dengan perjalanan waktu. Bahkan ia ingin menemui Galileo bila manusia dapat pergi ke masa lalu. Aku juga ingin menemui mantanku sih.
Teknologi web drift seperti pada film Star Trek memungkinkan pesawat terbang melebihi kecepatan cahaya. Teori Einstein mengenai kecepatan cahaya yang absolut berpotensi dilanggar oleh ilmuwan-ilmuwan modern saat ini. Salah satunya penemuan baru tentang subatom bernama neutrino. Partikel yang sangat-sangat kecil ini, hampir mendekati nol, ternyata mempunyai kecepatan yang dapat menyamai kecepatan cahaya. Salah satu riset dilakukan oleh peneliti dari Karen Swiss dan juga Icarus di lokasi yang sama, ternyata membuktikan bahwa neutrino yang kekal dan tembus materi apapun ini mempunyai kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Yang pertama kali ditemukan oleh fisikawan Meksiko Miguel Alcubierre. Web drift adalah sebuah sistem pada proporsi teoritis yang memungkinkan untuk mencapai kecepatan lebih cepat daripada cahaya. Istilah ini dipopulerkan oleh film Star Trek yang tentunya penjelasan menurut ilmuwan tidak sesimpel itu. Web drift akan memanipulasi ruang dan waktu untuk memindahkan pesawat ruang angkasa tersebut. Sudah meledakkah kepala Anda? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Para peneliti NASA pun telah memulai teori yang didasarkan pada teorinya Alcubierre tersebut. Konsepnya adalah sebuah pesawat ruang angkasa dengan teknologi tertentu yang akan menyebabkan ruang dan waktu melengkung di sekitar pesawat. Daerah di depan pesawat berkontraksi seperti ruang menjadi terbuka sehingga pesawat dapat bergerak maju, sedangkan di daerah belakang pesawat ruangnya mengambang sehingga dapat mendorong pesawat menjauh dari tempat asal. Dengan konsep ini, maka pesawat akan mampu bergerak 10 kali lebih cepat daripada cahaya tanpa melanggar batas kecepatan kosmik. Bila hal itu benar-benar terwujud, maka manusia akan dapat terbang antar galaksi dengan cepat dalam hitungan hari saja, bahkan hitungan jam. Dan bayangan kita tentang film Star Trek dan Star Wars jadi kenyataan. Apapun itu, meski semuanya baru sebatas pemikiran, teori, dan penelitian, namun semuanya dapat dipikirkan manusia, ada kemungkinan juga dapat terwujudkan, karena batas alam semesta ini terwujud dalam batas pemikiran manusia. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sebelum Anda meninggalkan video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Jika ada koreksi atau tambahan, silakan komen di bawah.